Halo teman-teman, selamat beraktivitas untuk kita semua. Mendengar kata korupsi bukanlah kata asing yang sering kita dengarkan. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang tidak suka dengan korupsi, alangkah lebih baik kita ikut menyuarakan dengan berbagai cara. Karena korupsi membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita dengarkan beberapa uraian tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi sendiri secara gamblang telah dijelaskan pada 3 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, perkenalkan nama saya Alfandi Jululu. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi yang pertama yaitu karena ada sifat serakah manusia. Setiap manusia memiliki sifat serakah, selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri. Dan yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Demi diterima di lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara disadari. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang yang terpenting dengan harga mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi hasrat keinginan manusia yang sementara. Dan yang ketiga, dorongan keluarga. Karena memiliki jabatan tinggi, ada beberapa orang yang menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi. Bahkan perilaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan diri dari keluarga untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja didasari dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi yang pertama adalah aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham jika korupsi dapat dicegah dan diberantas. Dan yang kedua, aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena aspek ekonomi. Karena kebanyakan kebutuhan untuk hidup dan merasa pendapatan yang kurang sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Dan yang terakhir, aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadi korupsi. Tindakan ini dilakukan karena jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan demi mempertahankan jabatan menggunakan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Peristiwa-peristiwa itu terjadi. Hambalang kembali disebut-sebut oleh salah satu penggagas KLB Deli Serdang, Max Sopacua. Hambalang dipilih menjadi lokasi konferensi pers Partai Demokrat Kubu Muldoko karena kasus korupsi proyek Hambalang dianggap telah merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. Seperti diketahui, kasus korupsi proyek Hambalang telah menyeret sejumlah politikus Partai Demokrat ke balik jeruji besi. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas.
Dari pucuk pimpinan tertinggi Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Demokrat M. Nazarudin, anggota DPR dari Demokrat Angelina Sondah, hingga Andi Malarangeng yang menjabat kala itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang awal Desember 2000. Dari niat baik mengembangkan potensi atlet Indonesia, proyek Hambalang malah menjerat para penggagasnya. Kini pembangunan proyek triliunan rupiah itu mangkrak di tengah jalan. Akibatnya negara dirugikan hampir setengah triliun. Nah, video tadi merupakan salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencegah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita terapkan kepada orang lain. Penjelasannya akan dijelaskan pada slide berikut ini. Pencegahan korupsi dari diri kita sendiri. Yang pertama ialah menanamkan kejujuran, di mana kita selalu jujur dalam mengatakan atau melakukan sesuatu, baik di suatu kegiatan kemasyarakatan atau kemanapun kita berada. Yang kedua ialah memahami hukum yang berlaku, ialah di mana jika kita melakukan tindakan korupsi maka kita akan dihukum dengan hukuman yang diatur oleh perundang-undangan negara Republik Indonesia. Yang ketiga ialah menanamkan keberanian, di mana ketika dalam kegiatan kita mendapatkan suatu kejanggalan terjadinya korupsi, maka kita akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan yang terakhir ialah menanamkan sikap tanggung jawab, yaitu ketika dalam melakukan suatu kegiatan, kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan hingga kegiatan tersebut selesai.